Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Tahun ini akan segera berlalu, tahun yang bagi sebagian besar di antara kita adalah tahun yang tidak mudah. Nah, mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru adalah kesempatan yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi terhadap hidup yang kita jalani. Untuk itu, saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan perkataan pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-14, namun kita hanya akan membaca ayat pertama dan ayat 11 saja. Ayat-ayat lainnya silakan saudara membacanya sendiri. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di ayat 2-8, pengkhotbah menyebutkan 14 pasang kegiatan yang mengingatkan kita tentang angka 7 dan kelipatannya yang merupakan adalah angka sempurna. Pengkhotbah melalui 14 pasang contoh kegiatan ini menggambarkan kepada kita tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia di bawah matahari. Suatu gambaran deskriptif hidup manusia dalam dunia yang berdosa. Nah, apa sebenarnya yang sedang digambarkan oleh pengkhotbah kepada kita melalui pasal ini? Pertama, saudara, pengkhotbah berkata bahwa hidup ada masanya. Hidup selalu berubah, kadang-kadang dari ekstrim yang satu berpindah kepada ekstrim yang lain. Ada masanya berada di atas, ada masanya berada di bawah. Kita merasakan damai, tapi kadang-kadang juga melihat peperangan. Kita merasakan kemarau dan menikmati hujan. Kita menyaksikan seseorang lahir dan kemudian melihat kematian. Tidak peduli seberapa besar kita berusaha untuk mempertahankan sesuatu, kita tetap tidak bisa menghindari fakta bahwa roda kehidupan itu berputar dan pendulum hidup itu bergeser. Kedua, saudara, segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah mengatakan sebagian besar yang kita alami dalam hidup bukan karena perbuatan kita. Musim hujan, kemarau, masa kanak-kanak ke usia lanjut, semua dikomando oleh perjalanan waktu dan perubahan tidak bisa ditawar-tawar. Apapun usaha dan kemampuan kita, seringkali kita tidak menguasai keadaan-keadaan yang membuat kita tertawa dan menangis. Kita tidak mempunyai kontrol sepenuhnya terhadap hidup kita. Di ayat yang keempat, pengkhotbah berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Emosi yang dialami oleh manusia ada waktunya. Kita seringkali tidak dapat mengatur kapan kita akan menangis dan kapan kita akan tertawa. Nah, waktu atau masa yang dikatakan oleh pengkhotbah di sini menunjukkan bahwa manusia hidup berdasarkan musim yang sudah berlangsung. Ada masanya bagi seseorang yang hidup akan mengalami kematian. Ada masanya seseorang yang sudah dewasa harus bekerja. Ada masanya bagi seseorang yang menjadi tua dan kemudian meninggalkan dunia ini. Saudara, di ayat yang kedua, pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itulah perjalanan hidup manusia. Pertanyaan sederhana buat kita adalah apa yang kita lakukan di dalam rentang lahir dan mati itu? Apakah sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa berkat atau sukacita bagi orang lain? Ketiga, saudara, segala sesuatu Tuhan jadikan indah pada waktunya. Nah, indah di sini memakai kata yapeh di dalam bahasa Ibrani. Artinya appropriate, cocok pada waktunya. Nah, segala sesuatu yang terjadi Tuhan buat cocok atau harmonis pada waktunya. Mungkin banyak kita berpikir dan menafsir bagian ini dengan pengertian bahwa indah itu adalah segala sesuatu akan terjadi seperti yang kita mau dan inginkan. Tetapi kalau dilihat dari artinya, bagian ini menjelaskan bahwa pekerjaan Allah dalam dunia ini pada masanya akan ia jadikan appropriate atau harmonis sesuai dengan kehendak dan waktunya Allah. Dari konsep waktu ini kita diajar seperti yang dipahami oleh orang-orang Yunani yang membedakan waktu dengan dua istilah, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu adalah waktu mekanis, sesuatu yang setiap hari kita lalui dan lewati. Namun kairos adalah kesempatan atau waktu yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam hidup kita. Di dalam Efesus 5 ayat 16 memakai istilah ini,
yaitu suatu kesempatan yang harus direbut atau diambil karena kairos itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, sudah berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dan berapa banyak kesempatan itu yang kita manfaatkan dengan baik. Keempat, saudara, setiap waktu yang kita miliki, kairos maupun kronos, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan setiap waktu di dalam kesementaraan ini sesungguhnya berkaitan dengan kekekalan yang nanti akan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Apakah yang kita lakukan selama dalam waktu kita adalah hal-hal yang membawa dampak bagi kekekalan? Terakhir, saudara, pengkhotbah mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Karena sesungguhnya waktu yang kita jalani dari awal sampai akhir, seringkali kita tidak bisa melihatnya dengan utuh. Dan karena hanya bisa melihat sebagian itulah yang membuat kita seringkali bertanya, mengapa ini terjadi dan apa artinya? Namun sebagai orang percaya kita tetap memiliki pengharapan. Karena Allah lah yang mengatur sejarah. Dia adalah Tuhan atas waktu. Dialah yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, selamat melakukan refleksi akhir tahun. Kiranya kita terus menaruh pengharapan kita kepada Dia yang berkuasa mengatur waktu dan hidup kita ini. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.